Pasti lamun aya masalah misalnya tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Masyarakat langsung mengambil kesimpulan nanti berhubungan dengan roh-roh lah, berhubungan dengan keangkeran lah, berhubungan dengan entitas-entitas yang jahat dan sebagainya gitu. Sebenarnya semua tuh bisa dijelasin gitu secara data atau secara keilmuan atau metodologi, tapi nah itu yang kurangnya di kita ayeuna teh. Kenapa sih harus langsung menyimpulkan ke hal-hal yang gaib? Emang kita percayanya ke hal yang mengambil gaib, jalan cepatnya. Jalan cepat. Emang ada hal gaib, tapi itu gak akan berpengaruh sama sekali sama realitas kita. Soalnya non beda domain gitu. Nah, dipakai hari ini terkait logika mistika ini dimanfaatkan untuk menghukum masyarakat supaya tidak bisa belajar rasionalitas secara maksimal. Satu gitu. Itu, kedua intinya mah dia tidak tahu dan jawaban paling cepat adalah itu. Terus kebanyakan menipu. Tan Malaka di buku Madilognya dulu pernah angkat bicara bahwa memang yang menjadi penghambat Indonesia untuk maju itu logika mistika. Karena Tan Malaka menganggap ini yang menjadi penghambat, kita nggak pintar-pintar dan kita nggak bisa bergerak dalam satu bidang keilmuan. Ingat deh kasus anu pernah menggemparkan satu Indonesia ya berhubungan jeung logika mistika anu leungit di Curug non anu di Sumedang atau di Majalengka Sumedang anu eta si saha Mang Yana anu di dahar orang Mariana ingat kan etanya 2002 hiji itu di pamajikan orangnya. Ada pertanyaan terakhir. Apakah ada calon kepala daerah yang percaya dukun? Terima kasih. Ya Ubar. Ubar anjing. Obrolan di tempat paling tepat bersama kami generasi emas 2 gram. Di Lemur Uing mah pernah aya kepercayaan lah gitunya. Kepercayaan di satu wilayah nanti di perbukitan wilayah eta teh makam leluhur dari zaman dahulu gitu bahkan hanya atuh kalah dipotong hanya makam leluhur dalam handap malai bener Makam anak gitu. Wow. Nah si makam itu sudah ada sejak sangat lampau gitu. Terus tempat iya teh cenah. Ketika akan ada satu kejadian di kampung itu, si makam ieu teh ngaranna teh kabuyutan. Si kabuyutan ieu teh bener gitu tah. Bergemuruh. Kadengesna teh salembur teh, lamun aya sesuatu di lembur teh. Matak anu jadi warning teh lain mitigasi bencana atau mitigasi secara lain seismograf gitu tapi berdasarkan gemuruh yang berasal dari si kabuyutan eta gitu. Ngomong yang mobil lah. Mana aya tam? Anu gitu. Wah, aya banget Aya Jang. Kumaha? Di urang mah sampai hari ieu ge masih kena loba kejadian mistis kumaha? Di aing pernah aya budak 4 tahun leungit diculik ku jin Jang. Wow. Diculik ku jin 2 minggu masuk pencarian. Polisi, BPBD, Ustad 3 kabupaten. Mana Tasik Garut Ciamis. Sejarah nate si budak ieu teh pas umur 7 bulan dina kandunganna ngaleungit Jang kempes. Ka mana? Kempes mah si beuteung indungna teh. Ya, Tah pas 8 bulan tiba-tiba aya di lahir. Tapi kalau lahir asep jam ada lagi. Cek masyarakat dirinya ke mana sana di selang waktu 7 bulan sampai ke 9 bulan 2 bulan jadi emang cenah pindah ke tonggong. Tapi bisa jadi eta pindah ka tonggong. Jadi cenah lamun nuturkeun secara anjir gaya antropologi budaya si keluarga ieu teh pernah boga perjanjian 7 turuna da si nincak apes teh si budak itu turunan ke 7 jadi cirian janji naon baheulana
duka lah perjanjian naon jeung bangsa nukar itulah karena memang di masyarakat orang mah kan masih kentalnya dengan budaya naon disebut teh logika Mistika. disebut teh logika mistika. Tah ternyata memang si budak kita bisa cirian leungit lagi jam 4 sore dia lagi main di warung ada yang nyamper perempuan pakai kebaya merah Cosplay. anim. Suka teh cosplay. Kebaya merah. Jadi Sajang wibu mah. nih karena memang di daerah saya masih ada lembah-lembahnya sedikit. Rumahnya di sini. Di sini dia tuh dibawa ke bawah ke sini. Di sini tuh ada kayak sumur gitu, ada sungai, hilangnya di situ. Dan ketemunya udah meninggal ngambang di sumur karena katanya pas hilang itu kata ustadz-ustadz dari 3 kabupaten ini jangan dipaksa pulang. Kalau dipaksa pulang bakal dikembaliin jasadnya doang. Ruhnya bakal tetap ditahan di dunia Lain. Dimensi lain. dimensi lain. Pangga pernah punya pengalaman terdekat di lingkungan tempat tinggal begitu. Pengalaman terdekat soal mistisme itu sih. Tapi kalau soal berbicara mistis yang paling dialami oleh keluarga mah ketika kakak dua di atas saya. Jadi mama hamil usia 7 bulan. Mau kenuaran. Udah 7 bulanan. Udah acara 7 bulanan. Udah pengajian. Tiba-tiba sore kita tidur. Ketika bangun udah nggak ada. Tuh kan Oke. Dan benar-benar nggak ada. 7 bulan bos. Dan itu langsung hari sebelumnya baru di USG. Enggak ada. Nah di USG itu ada. Ya, terus pengajian. Banda cukur teh. Nah, istirahat lah. Tidur. Bangun teh udah nggak ada. Di USG lagi udah nggak ada. Bersih. Balik deh ke kasusnya kalau Udah. silam. Oke. Wow. Mana? Itu berarti mau disebut amul lahir teh berarti di atas kakak yang terakhir. Ya. Aing rada gempe ngomong kan suami lah. Tapi secara pribadinya seumur hidup gitu belum pernah ngalamin hal mistis gitu. Adapun kayak mendengar sesuatu atau liliatan itu mah rasain meureun gitu. Oh, pernah tapi Itu pernah. itu ngalaman anu naon gitu. Itu pernah, enggak pernah tah. Tapi pengen tahu ya sudut pandang cenah ya. Katanya si Ilham teh bisa ditinggalian gitu. Tah, Oh, itu teh Indihome. Nah, itu teh. Enggak, itu teh 5G anjir. itu teh bener-bener nyata tuh gitu atau emang bisa gitu. Teuing sih sampai hari ini orang masih belum bisa membuktikan nyata atau tidaknya. Nah, ulang ge naluriah dan tidak mau menceritakan ini ke berbagai orang sebetulnya. Tapi ya memang kalau misalkan saya berkumpul dengan orang-orang yang katanya bisa dan ketika saya memvalidasi bahwa misalkan di depan saya ada sosok anak kecil lagi-lagi misalkan. hidung dan yang Cananya nuping punya. caranya dulu Anjing kelas 3 salah lawan si Goku tuh. Majin Bu. dan divalidasi ke orang bisa nempo sarwajib urang Celina. bener aya gitu dengan bentuk kepala yang seperti itu, bentuk badan yang seperti itu. Tapi kalau misalkan secara saya pernah belajar beberapa kali di ilmu pastinya ada yang bilang itu hayalan energi kita, ada yang bilang itu apa ya di otak kiri sama otak kanan itu dimensi imajinasinya katanya terbentuk. Karena memang kalau ngomongin energi ya susah. Iya, terus kan pembuktian secara empiris kan agak Susah. bingung juga gimana pembuktian secara empirisnya. Tapi satu hal yang jadi keterkaitan kita berempat nih, sama yakin teman-teman yang di luar juga pasti punya cerita-cerita yang sangat dekat berhubung dengan logika mistika iya. Pernah. Naon deui? Pernah. Tapi karena orang dulu mah sieunan ya. Mungkin ya gara-gara terdistract oleh film-film horor. Mumun. Nah, Sieun ku sieun tuh. gitu sih. Jadi dulu kan sekolah kan ada satu tangga yang aksesnya ditutup dulu mah. Nah kemudian dibuka pas SMA. Sementara kan saya sekolah dari SD sampai SMA di tempat yang sama.
Ya, di tempat yang sama, si tangga itu memang ditutup. Tapi pas begitu SMP apa SMA kelas 1 itu udah dibuka lagi. Kopi. Lewat jalan itu sore-sore. Baru itu teh berarti. Mau sholat Iya. asar. Wah, makasih. Wih, mantap. Ini apa nih? Japanis. Terima kasih. Terus Nah, lewat situ. Tiba-tiba sore-sore kan. Ya karena sekolah sudah sepi pisan. Mau sholat asar, 3:30 lah posisinya. Yang lain udah pada bubar, yang jamaah udah pada bubar. Bok. kadirinya teh. Dari belakang Sugante, norek nyapa pas ngalieu tuh. Ya. Satu itu. Oke. Yang kedua, ketika di perpustakaan. Posisi perpustakaan itu kan gedung yang seberang. Jadi kan bentuknya U. Ya, sekolah teh. Di lantai 2 yang posisinya pojok yang selalu sepi. Perpus teh. Pojok banget. Ke perpus itu jam 2:30. Yang biasanya kan mau tutup. Penjaga perpus biasanya lagi beres-beres, Iya. nyapu-nyapu dan lain sebagainya. Pas masuk, penjaga perpus itu di luar. Masuk, ngambil buku. Pas ngambil buku, ada penjaga perpus di pinggir. Hah? Kan lorong ya. Lorong itu teh menghadap, nah di sini meja. Di meja itu teh si penjaga perpus teh sedang nyatat. Oke. Tapi di sini ada penjaga perpus lagi. Dengan Jadi wajah pas yang itu, persis sama. Tak, ningali lah orang tinggal tukang. Ya, orang tadi ningali ka tukang. Set. Hari itu saha pas ngalieu ka dia. Ieu teh melong ka urang. Tas terang aya nama anjing dirinya aing pangpret. Wow. Balik aing. Wow ya. Amazing aja ya. Balik aing mah eta tidinya si Mang nanya anjing da sieun ieu salah ieu lain. Salah ya. Balik aing Padahal di tidinya. dunia paralel aja. Tapi aya nu pengalaman paling penting anu gitu mah dimanfaatin, Gus. Kumaha? Di Tasik pernah aya Kesieun kene penelitian, eta mah urang. Ya. pernah aya penelitian penemuan Linggayoni dari kerajaan Hindu Buddha. Non. Linggayoni, Oh, Linggayoni. Linggayoni. Liga 2. Kenapa dia ngedengar Lingga sama Yoni itu langsung gitu ya? Karena ada sejarah. Iya, ada sejarah. Tahu ke kadenge. Nah, media untuk menemukan, karena saya kuliah di sejarah, media untuk menemukan si Arca ini itu meditasi, masukin roh ke orang, QB, dia kerasukan, langsung nggak sadar diri, lari, nunjukin, dan benar di situ ada Tempatnya teh. Ada tempatnya digali. Navigasi mantap. edat tuh GPS LR lah. Set digali, benar di situ ada Linggayoni, dan sekarang lagi masih diteliti jadi bahan buat sejarah gitu. Dan ternyata walaupun itu masuknya ke metodologi sekunder ya, bukan primer gitu, tapi ternyata bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Ya, berhubungan dengan penelitian ya, misalnya. Ya. Penelitian. Oke, pengalaman-pengalaman selesai lah ya. Pernah punya pengalaman masing-masing. Terus menurut kalian, kunaon masyarakat Indonesia nya termasuk orang gitu begitu dekat dengan kisah-kisah seperti ini? Coba asalnya kunaon? Kira-kira. Hari-hari urang mah sih gara-gara pembelajaran hikmah. Kumaha tah, Bu? Jadi ketika mempelajari sesuatu teh sok terkadang ya dijelaskan dengan hikmahnya Oh, yang diambil teh. Sehingga yang buah-buah eta teh kieu, dan lain sebagainya. Contoh sesuatu hal teh tidak mungkin terjadi, tidak akan mungkin terjadinya kalau misalkan beberapa hal yang menentukan itu terjadi teh tidak ada. Ya, Benar sebab tuh? Sebab akibatnya. Nah, sementara orang tua selalu menjelaskan ulah gitu, bisi A, bisi B, bisi C, sementara tidak dijelaskan itu teh apa gitu. Ya. Nah, karena saking tidak ada rasionalitas, tidak ada pembelajaran rasionalitas, gaya nanti lamun aya naon teh. Yang pasti we jawaban teh mun cilaka untung we. Heueuh cenah kamari teh kila-kila kieu. Mencoba mengambil benang merah hikmah. Tapi tidak benang merah itu teh setelah Kejadian. peristiwa, Bukan sebelum. bukan sebelum peristiwa gitu terbangun teh. Ya. Kan kalau kita mau kemana
alasannya jelas gitu kan, ngapain dan lain sebagainya, jalur dan lain sebagainya. Kalau mau dibiasakan dengan reasoning, dengan rasionalitas, sebelum nanya. pasti kita tahu endingnya kemana. Tapi karena sering pembelajarannya truk menilai peristiwa, berbagai asumsi muncul, tak itu akhirnya hal yang abstrak, apakah itu hal yang salah? Untuk oke sih gitu. Salah sih. Kumaha coba Cid? Cek kamu kumaha? Jadi kalau ngelihat dari kebudayaan justru kebudayaan di kita itu terlampau tinggi gitu. Ya benar ini. Aya teori kieu Gus, barudak aja. Dari beberapa penelitian itu teh bisa dilihat dari ciri-ciri historiografi barat sama timur yang tadi kata Angga, hikmah kan. Jadi kenapa kita cenderung untuk lebih dalam masalah mistika logika ini jadi mendarah daging di masyarakat? Yang pertama itu karena perkembangan animisme dan dinamisme yang pertama kali ada di budaya Indonesia itu sampai sekarang masih melekat. Karena itu realistis sebetulnya ketika ilmu ini turun, dulunya itu bukan ke hal seperti ini. Oke. Tapi ke bagaimana cara kita melihat penggambaran alam. Nah, dari sisi historiografi, bedanya kita sama barat itu di timur, kalau di timur itu ke data, kalau di kita itu ke makna. Jadi di kita itu cenderung kayak tadi misalkan, mau di Sundanya, entah cicing ngalawang panto, ngalangan pamali, ngalangan jodoh. Sebetulnya itu hanya pemaknaannya. Dan yang dijelaskan di historiografi itu memang seperti itu. Jadi kita tuh hanya sekedar cerita yang turun tanpa tadi listening yang dijelaskannya kurang. Reasoning. Oke, berarti Wajar. Menyambung yang tadi. Jadi terlampau tinggi. Kenapa? Karena sudah menyerupai suatu terminologi yang indah gitu. oke. Kayak gini nih. Cek urang mah itu mah adalah pemanfaatan. Jadi untuk mengondisikan suatu masyarakat biar cepat, dibuatlah suatu terminologi yang apik gitu, yang seperti itu. Namun yang sangat disayangkan itu dari masyarakatnya sendiri kurang dapat peka terhadap akses itu. Soalnya kalau dari teori-teori kebudayaannya, contoh di Sunda ada silib, sindir, simbol, siloka, sasmita. Kan itu sama kayak kita teh asumsi, berasumsi, terus teh menganalisis, silib, sindir. Sindir kan menganalisis, yang mengkurasi simbol. Berarti kita udah punya asumsi nih yang disimbolkan. Siloka itu kayak hipotesa lah kalau dalam itu. Sasmita itu berarti tesisnya gitu, kesimpulannya. Karena dalam produk keilmuan pun pengetahuannya di kebudayaan kita lebih lengkap gitu. Contoh di Sunda juga dalam perhitungan kan ada hari-hari baik, hari-hari apa, yang gitu-gitu. Terus ada di Sunda tuh yang namanya kan ada hijriyah, ada komariah. Ya, berdasarkan pergerakan rotasi matahari dan bulan. Terus di Sunda mah lebih lengkap. Ada yang namanya palintangan, ngitung bintang oge gitu. Ngitung bintang. Jadi sebenarnya mah justru jadi paradoks ya, kenapa keilmuan kita yang maju bagi orangnya, tapi kok kenapa masyarakatnya yang mundur gitu? Iya, dengan kompleksitas itu kan bagus gitu, tapi kenapa dipersempit? Nyambung tadi cek Ilhamnya, berhubungan dengan alam. Sebenarnya leluhur orang itu berarti kan menciptakan ekosistem ini tuh untuk kearifan lokal, gimana supaya si manusia bisa hidup berdampingan dengan alam gitu ya. Ya karena animisme tadi, jadi konstruksi berpikir kita itu konservatif. Oke. Iya. Jadi menjaga alam atau bersatu dengan alam. Tapi salahna ayeuna cek maneh tadi bahwa si kearifan ieu anu tadina membuat manusia berdampingan dengan alam justru dimanfaatkan untuk membuat manusia justru buta terhadap kearifan alam eta teh dan menjadikan hal-hal anu sifatna naon ngaranna teh destruktif lah, merusak justru. Contoh misalnya pasti lamun aya masalah misalnya tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, belum bisa dijelaskan secara ilmiah, masyarakat langsung mengambil kesimpulan berhubungan dengan
roh-roh lah, berhubungan dengan angkeran lah, berhubungan dengan entitas-entitas yang jahat dan sebagainya gitu. Contoh ini sederhana. Pernah ngadangun cerita. Contoh misalnya, tahu gunung ieu nu ngageugeuh nanti dina tangkal ieu. Tangkal gede. Aing tangkal bisa gede. jelaskeun. Padahal nya lamun ayeuna ya itu mungkin bisa jadi benar secara mungkin kepercayaan mereka gitu. Tapi kan ayeuna lamun diambil reasoning nah lamun ditangkal di bubar gitu kan. Yang boleh jadi longsor, jadi naon, jadi masalah dan lain sebagainya, sumber cai dan lain-lain. Kan itu jadi sumber masalah, sehingga kan itu mengganggu psikologis masyarakat, ekosistem gitu kan, segala macam terganggu gitu. Nah intinya mah kadinya gitu. Cuman kurang juga ketika kita menjelaskan bahwa pelindung tempat ini adalah yang ada di pohon ini. Kenapa tidak menjelaskan bahwa ini adalah sebuah ekosistem yang harus dijaga gitu. Disimbolkan titik kuncinya di sini gitu. Apa jangan-jangan gara-gara menggunakan ketakutan terhadap entitas yang tidak dikenal ini, masyarakat jadi patuh gitu. Nah, karena itu tidak dikenal. Nah, salah satunya itu juga dimanfaatkan ketika cerita lama mendengarkan. Contoh, ada satu gunung, di gunung ini misalkan mineralnya apa saja. Ada satu pohon, ulah kaditu cenah. Kaditu mah bahaya. Ternyata di ditu teh keur aya nu ngagali. Keur neangan mineral. Nyaek emas, rek naon dan lain sebagainya. Sementara penduduk lokal dibodohi dengan itu mitos ini, hutan larangan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi sementara ada jalur lain yang mengeksplorasi itu gitu. ya. Jadi tereksploitasi lah dan pemanfaatannya adalah itu. Soalnya jadi sebenarnya semua tuh bisa dijelasin gitu secara data atau secara keilmuan atau metodologi, tapi nah itu yang kurangnya di kita ayeuna teh. Kenapa sih harus langsung menyimpulkan ke hal-hal yang gaib? Emang kita percayanya ke hal yang Mengambil jalan cepatnya. jalan cepat. Emang ada hal gaib, tapi itu gak akan berpengaruh sama sekali sama realitas kita. Soalnya non beda domain gitu. Nah, dipakai hari ini terkait logika mistika ini dimanfaatkan untuk menghukum masyarakat supaya tidak bisa belajar rasionalitas secara maksimal. Satu gitu. itu, kedua intinya mah dia tidak tahu dan jawaban paling cepat adalah Itu. Terus kebanyakan menipu. Kan intinya itu. Contoh kamari ya mah. Kamari teh yesterday nya, kamari teh. Nah, Di dadaha nih, di dadaha. Ini kamar ieu ayo. Kemarin. Di dadaha. Lagi kampanye nih, nomor sabaraha Ipan teh? Nomor sabaraha? Nomor 4 tah. Sebutkeun we, nomor 4. Aya yeuh komunitas ngaranna teh ieu. Pokoknya perkumpulan anak-anak kiai pokoknya mah. Intinya mah itu. ya, udah disebut lah merek nama. Eta lah intinya mah. Da urang mah yang nyebuteuh. Urang anak-anak kiai nih. Berarti anak kiai lain mana? Lain. Tahu terkenal mana? Pak Ustad. Anak kiai intinya mah. Dikasih panggung lah, dikasih basa-basi lah gitu intinya mah. Terus ada argumen nu lucuna teh kieu. Mamah di wae. Henteu, jadi intinya mah kiai-kiai teh meunang wahyu gitulah intinya ngimpi aya gambaran pokona. Tah ieu cenah pi meunangeun teh kan gak make sense gitu bagi urang mah hanya menipu gitu. Kenapa harus dari mimpi gitu? Ya karena entitasnya dikenal. Tadi siapa yang tahu mimpi seseorang kan? Terus yang ngomongnya punya pangkat di masyarakat itu. Jadi percaya. Berarti kalau misalkan Berarti seperti udah itu, ngomong. pola penjajahan pendidikan pas zaman POC Belanda Inggris berarti masih terpakai. Masih karena memang terpakai. itu yang dipakai untuk membodohi masyarakat. Ya, termasuk mitos-mitos juga kan banyak produk dari kolonial kan sebenarnya. Ya itu maksudnya teh. Gitu. Jika lagi guys, gunung ya dina beberapa baban atau kitab-kitab budaya yang ada di Indonesia, baik itu dari Aceh sampai Papua. Kenapa gunung ataupun tempat tinggi dianggap sakral? Karena pas zaman dulu ada histori data yang jelas ketika pembina ataupun apa ya disebutnya Pramuka. tetua kerajaan Siap. menentukan
3 bulan ke depan kita mau nanam apa, 3 bulan ke depan kita mau melakukan apa, itu BMKG lah. itu sebetulnya ada ilmu astronominya ketika datang ke gunung. Jadi lihat bintang, arah angin, terus ngelihat struktur tanah yang sedang terjadi, itu bisa dianalogikan. Dan sekarang hebatnya hari ini ya, dan saya ngelihat juga jadi satu fenomena, banyak yang sekarang mengangkat ini dan akhirnya jadi penyadaran juga ke masyarakat bahwa memang selama ini kita itu dibodohi oleh mitos-mitos dan ketakutan-ketakutan yang memang pada akhirnya membuat kita nggak mau bergerak sama sekali gitu dalam sisi intuisi rasional kita gitu, Gus. Iya. Nih, orang coba mengutip beberapa terminologi tokoh lah ya, contoh Oscar Wilde. Jadi cek si Oscar teh bahwa dalam suatu fenomena itu atau dalam suatu peristiwa itu realitas yang bermakna bagi kita adalah perspektif kita terhadap peristiwa itu yang lebih penting daripada peristiwa itu sendiri. Iya. Jadi bagaimana kita memandang dari sudut manapun ya atau dari segala sudut tentang peristiwa itu. Jadi kita bisa memposisikan diri untuk lebih bijak atau lebih bisa menerima peristiwa itu terjadi gitu. Dan orang teh dapat misalkan kalau itu problemnya kita teh mencari solusi untuk problem itu gitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah si logika mistika hari ini memang jadi salah satu faktor penghambat pembelajaran rasionalitas masyarakat misal? Enggak hari ini sih, Tan Malaka di buku Madiolognya dulu pernah angkat bicara bahwa memang yang menjadi penghambat Indonesia untuk Maju itu teh logika mistika. Karena Tan Malaka menganggap ini yang menjadi penghambat kita nggak pintar-pintar dan kita nggak bisa bergerak dalam satu bidang keilmuan. Berarti hampir seabad ya. Karena mencari jawaban yang paling cepat gitu ya. Menghindari kerumitan rasionalitas misalnya. Oke. Kayak kemarin beberapa kali saya kelas menulis puisi ketika Audem mencantumkan antara ruang sama peristiwa. Yang mana dulu nih, ruang dulu atau peristiwa dulu. Kata-kata kan orang menganggap ruang dulu kan, tapi secara keilmuan sebetulnya kita melihat peristiwanya dulu, karena si ruang ini nggak akan jadi sesuatu kalau nggak ada peristiwa. Itu sama kayak ya kalau misalkan saya sih bilangnya ruang waktu sama manusianya kan. Paling orang sederhana mah gitu. Bukan berarti hal yang sifatnya hikmah bagi setiap orang kan tadi perspektif itu ya. Perspektif terhadap satu peristiwa kan. Kan gitu. Nah, bagaimana kita menilai satu peristiwa dengan perspektif masing-masing adalah bagaimana insight kita. Wawasan kita siga kumaha. Ya istilahnya pisau analisisna seperti apa gitu. Jadi bisa mengukur, menilai, menjalankan, bahkan merespon, bahkan menindaklanjuti itu kan bagaimana insight, bagaimana wawasan kita. Nah, tidak salah gitu kan ketika seseorang berbicara bahwa dia cuma di tahap itu, tapi bagi kita mungkin contoh ada seseorang yang memang tarafnya dibahasakan ulah mamali dan letak sampai di situ gitu. Selesai misalnya. Tapi bagi kita ketika kita tahu rasionalitasnya seperti apa, ya kita juga tidak boleh terbius ke situ, tapi bagaimana caranya kita satu bisa mencoba menerima obrolan itu, bisa mencoba untuk merasionalkan itu, bisa mencoba untuk menjelaskan itu tanpa kita menghancurkan cara berpikir mereka gitu. Ya. Dan itu kepercayaan yang diyakini kan. Karena taraf berpikirnya mungkin di situ atau tahapan analisisnya di situ gitu. Ya. Jadi bagi saya mah yang tidak maju itu adalah bukan karena cara berpikirnya itu, tapi karena kita tidak bisa menerima cara berpikir orang lain. Dan mereka justru kesulitan ketika menerima pola pikir kita. Dan jadi sebaliknya, contoh saya misalnya nggak bisa menerima bahwa dia punya pola pikir seperti ini. Ini sama seperti ini. Sebaliknya kan pada akhirnya si Sidki tidak mungkin bisa menerima pola pikir orang. Yang membuat tidak maju itu bukan karena logika mistikanya,
Menurut saya mah. Di penerima. Tapi karena kita tidak mau nerima Penerimaan. cara perbedaan itu atau mengelaborasi itu seperti apa gitu. Ya. Nah, elaborasi Gus. Logika mistika ini seakan-akan kayak cuman ada di Indonesia doang ya. Sebetulnya di setiap negara itu ada logika mistika. Ya. Tapi cara tiap negara mengelaborasikan si logika mistika ini seperti apa tuh beda-beda. Contoh, saya pernah diskusi apa sih yang bisa diangkat di budaya Indonesia ketika kita ngelihat Jepang, Mesir, ataupun di Amerika Selatan yang memang punya peradaban yang sebegitu besar. Karena elaborasi yang dibangunnya itu bisa kolaboratif dengan situasi dan kondisi. Kayak misalkan contoh Jepang punya samurai dan punya beberapa legenda yang misalkan itu jadi suatu budaya di mereka dan dihargai sampai hari ini, contoh samurai atau lain sebagainya. Tapi kan elaborasi yang dibangun oleh masyarakat ketika rasionalitasnya terbangun itu jadi salah satu pemanfaatan loh. Ya oleh karena itu urgensinya logika mistikanya. Jadi gini, logika mistika kan masih hidup ya di masyarakat kita. Nah, karena adanya itu dieksploitasi lah Iya. sama yang punya kepentingan. Nah, oleh karena itu urgensi kita tuh sekarang logika mistikanya nih yang harus diberantas gitu sehingga masyarakat dapat berpikir secara logis gitu atau punya Tanpa menghilangkan kepercayaan terhadap tanpa hal yang jadi gaib. jadi perbedaannya gini, contoh filsafat sama agamanya karena selain mitos kebudayaan, logika mistika juga sering menyerempet ke agama. Contoh perbedaan filsafat yang agama. Agama kan berdasarkan kepercayaan, sedangkan filsafat keraguan. Nah, dari dua itu kan harusnya ada dialektika gitu dari sana teta. Jadi jangan sampai jadinya teh dogmatis we gitu, menerima kebenaran begitu Sederhana saja. gini sebetulnya di Indonesia itu sudah selesai bab itu tuh sebetulnya. Apa yang tidak selesai? Kepentingan. Ada segelintir Karena orang gini, yang tidak mau. banyak orang yang tidak menggunakan logika mistika, tapi ketika berhadapan dengan orang yang punya itu dipolitisasi dan diakumulasi sebagai sebuah kekuatan. Iya. Jadi dinyakeun, oh iya bener, bisa gitu. Yang penting nanti dukung saya. Kalau Anda masuk ke Oleh karena itu logika mistikanya untuk nge-counter eksploitasi itu gitu. Iya, kan maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Sebetulnya sudah selesai. Ya. Ya emang udah selesai. Gitu. Di Indonesia itu tidak muncul seperti itu. Bahkan para pengguna ya maksudnya gini ya. Mungkin di taraf masyarakat mana yang mungkin logika mistika itu sebagai asupannya gitu kan atau cara berpikir masyarakat tertentu misalkan. Padahal si tetua di daerah tertentu itu dia sudah tidak seperti itu, tapi bagaimana mengkondusifkan masyarakat. Oke, sistemnya. Nah, dia seperti itu. Akhirnya yang dijual kan sebetulnya sudah tidak ada kepentingan, tapi karena ada kepentingan lain, orang lain yang masuk ke situ, ya sudah selesaikan secara Ada kultur yang ada di situ gitu. Ketika kultur berpikirnya seperti itu, ya si tetua itu akan dengan cara seperti itu gitu. Nah, Untuk mengkondisikan, mengkapitalis. ayah pertanyaan orang berarti ke kalian bertiga gitu. Ketika tadi kita ngomongin kerangka berpikir ya, orang-orang pasti tadi Agus ngomong, saya ngomong, Angga ngomong barusan. Sebetulnya kalau ngobrolin dari logika mistika, kerangka berpikir apa yang sebetulnya harus kita bangun untuk mengubah urgensi ini jadi tidak menjadi sesuatu yang negatif gitu gitu. Ya enggak, saya maki sih. Mohon maaf, banyak tetua yang terlalu memanfaatkan kondisi taraf berpikir masyarakat untuk mengakumulasi kekuatan. Itu intinya mah. Ya berarti kan kesadaran daya pikir masyarakat harus Ya harus Iya, gitu. Sekarang gini, bukan soal masyarakatnya, tapi tetua di masyarakatnya seperti itu. Oke. Sekarang kita meminta masyarakat untuk up. Sementara tetuanya, yang anggap pimpinan atau siapapun itu mengakumulasi itu sebagai kekuatan, kan mau mungkin. Iya, struktural, kalau struktural. Dim. Tapi kalau struktural. Tapi kalau kita rekonstruksi lagi nya, kan ada masalah struktural nih seperti itu. Di bawahnya teh berarti kita hilangkan aja logika mistikanya, jadi bisa nge-counter masalah struktural itu gitu. Betul kan, tidak sedikit tetua yang meminta sesuatu tanpa menjelaskan.
Iya, biar gak kejadian dieksploitasi, berarti di bawahnya kita bikin kekuatan Ya, begitu. harus seperti apa? Solusi Lewat siapa? Sementara Sementara kepercayaan dari masyarakat tersebut kan ke si ketua itu. Ngerti tuh? Iya, kepercayaannya, timbulkan keraguan-raguan di sana gitu. Dengan seperti apa? Langgam ada program gak? Dengan seperti apa? Program literasi gitu untuk masyarakat. Dengan seperti apa gitu? Ya, anjing ya saya nggak jawabannya. Ya, emang kompleks gitu. Terjauh dengan feodalisme lah. Terjauh gitu. Itu terjauh gitu. Ketika satu hal misalkan memang kita ada ya dalam gerakan, dalam organisasi, dalam hubungan apapun misalkan ketika ada patronase dan lain sebagainya, tapi kan ketika orang-orang yang memang insight-nya besar, patronase itu bisa mendukung pemikiran sebetulnya. Ya kan, walaupun kita berpatron terhadap siapa, tapi kan ketika kita dididik untuk saling membesarkan dari sisi wawasan, kan bisa saja tetap berkembang. Sementara kalau kita tidak diberikan ruang untuk saling ketika ada satu persoalan dianalisis dan lain sebagainya, tapi kita satu komando misalkan dengan siapa, dengan senior atau dengan siapapun, kan ketika ada perkembangan kan masalahnya di Indonesia masih lebih banyak yang patronase itu ya feodal gitu. Gitu. Oke, cukup kompleksnya ternyata Kompleks. ketika kita bincangkan. Karena kan akan melihat struktur-struktur di masyarakat sendiri gitu. Jadi Akarnya mah masyarakat, orang geraknanya harus bisa memilah dulu nih mana yang disebut praktik spiritual, mana yang disebut pembodohan menggunakan logika mistika. Karena sekarang praktik hari ini si logika mistika ini dianggap praktik spiritual, dan praktik spiritual itu adalah bagian dari logika mistika. Misal, cek orang masih lain Gus. kumaha? Masyarakat itu tidak diberikan pelajaran terkait spirit. Tapi Jadi- terlalu diberikan pelajaran religi. untuk spirit. Jadi nyatu ritualnya aja, Ya. nggak ada spiritnya, jadi nggak menyentuh Nah, spiritual. Cek orang mah teu gitu. Jadi cuman ritualnya aja yang Ya, matanya kudu masyarakat. dipisahkan yang Karena kudu gini, dipahami deh spiritual. Bagi orang, ketika orang sudah punya spirit yang bagus, dia sudah memiliki insight yang mumpuni. Ya. Ketika dia punya spirit A, dia bisa mengukur kemenangan, dia bisa mengukur keberhasilan, ketercapaian, gitu kan? Karena dia sudah bisa mengukur insight yang dia miliki seperti apa gitu. Akhirnya jadi spirit untuk bergerak. Kan gitu intinya mah. Contoh, aya nu magebruk naon gitu kan. Ketika kita punya insight yang bagus, spiritnya pasti akan ngecek. Naon? Oh murah, oh ku angin, oh naon, oh dan lain sebagainya. Nah, tidak dengan jawaban. Ketika bercampur dengan logika mistika, anjing juri. Nah, Contoh, Ada kan? Orang punya penggambaran, punya perspektif kayak gini tentang doa, masalah doa. Bedanya doa ritual sama spiritual. Oke. Jadi kalau ritual itu dia teh pengen sesuatu, wah nggak ada sing kerepret, tapi tidak mempengaruhi Raganya untuk berspirit. untuk berspirit. Jadi doa itu bagiku nya, siap. Ya. Doa itu bagiku Paling aku. bukan untuk merubah kewenangan Tuhan Oke. atau kepastian Tuhan gitu, tapi untuk merubah sifat kita sendiri atau perspektif kita sendiri atas doa yang kurang ucapkan. Ya. Contoh sekarang mah ada yang namanya yang ini teh manifesting ini. Nah, sistemnya kayak gitu. Jadi kayak kita sering memikirkan sesuatu hal secara lebih dekat. Paham. Raga orang dan semangat orang Otomatis, otomatis terbawa ke arah sana. Jadi terstimulus. Jadi bukan karena doanya, tapi emang karena kitanya pengen mencapai ke sana Ya, gitu. ya. Jadi inti nama interpretasi doa itu Ya, ini di sebenarnya luar dari kepercayaan kita, ya. merubah perspektif kita terhadap doa itu sendiri gitu, terhadap diri kita sendiri. Malikna justru stimulusnya ke awak sorangannya. Terus ada kata gini, apa yang tidak kamu rubah itu adalah yang kamu pilih.
Iya. Jadi misalkan kamu Gus kerja ya di langgam, menggerutu ya misalkan, misalkan capek misalkan atau naon gitu. Tapi pada akhirnya kamu teh tetap kerja di langgam. Oh berarti itu teh yang kamu pilih. Soalnya gak kamu ubah dari apanya tadi tenon ke Ya, jadi keresahan Agus teh gitu. Jadi bukan hanya soal pilihan, tapi soal cara pun sama. Ketika jadi jangan berharap sesuatu hal yang beda, tapi masih melakukan sesuatu hal yang sama. Gitu. Intinya mah kadinya gitu. Jangan berharap sesuatu hal yang beda ketika kita melakukan hal yang sama. Gitu. Ketika cara kerja kita seperti A, terus-terusan seperti itu, tapi berharap sesuatu hal yang beda, ya kan impossible. Nothing. Oke, balik lagi ke nanti si logika mistikanya. Uing jadi kabayang film Black Panther anu mempraktikan logika mistika secara tepat gitu. Kalau tadi simpulan kita bahwa bukan logika mistikanya yang salahnya, tapi sistem Elaborasinya. yang salah. Black Panther asalnya kan Wakandanya. Wakanda kurang kumaha karena logika mistikana. Ya, ditandai dengan apa? Misalnya salah satu contohnya ketika ada yang meninggal, dianggapnya kan kembali lagi ke dunia para leluhurnya. Tapi untuk membawa para jenazah yang meninggal ini, dia pakai apa? Dia pakai pesawat anu teknologinya paling maju di semesta Marvel gitu. Nah berarti si logika mistika itu tidak mempengaruhi semangat untuk berpikir secara rasional dan memajukan teknologi. Di urang ayeuna si logika mistika ieu teh memupus kesempatan untuk berpikir rasional eta gitu. Sederhana mah kieu. Harusnya jadi potensi gitu. Sederhana mah kieu. Kan tidak sedikit para peneliti yang secara insight itu wawasannya sangat luar biasa. Ya. Ketika ingin menemukan sesuatu, kan dia berkontemplasi. Iya. Ketika menentukan antara senyawa A dengan senyawa B, ketika disatukan juga kumaha, ketika ia dikieukeun juga kumaha, ketika dikurangi juga kumaha, ketika ditambahkan seperti apa, kan akhirnya seperti itu. Iya. Nah maksudnya teh kan gitu. Apakah itu bisa dinilai? Habet maneh kepikiran nyeun lampu. ya. Mau nanya ka sana Thomas ya. Thomas. Mun aya keneh gitu. Mas. Nah siapa kepikiran gitu nyeun lampu gitu. Maksudnya anu tadina gagal dan lain sebagainya. Berarti kan aya exit. Ya. Dari yang dia susun, terjadi wae. Kunaon sih? Oh berarti kudu dikieukeun. Pasti gitu. Bener tuh? Ya. Nah bet kepikiran. Kan akhirnya mau dipertanyakan. Oh cenah ada urang teh menang hikmah. Kan Asa permenungan lahnya. hasil dan lain sebagainya yang tidak bisa dijelaskan. Ya mungkin saja karena insight-nya sudah ditarap Iya. tertentu. Iya. Ya contohnya tadi yang dikatakan Ilham yang penemuan Linggayoni itu berdasarkan meditasi yang menemukan suatu gambaran gitu. Bisa saja itu si peneliti itu udah punya insight dari data-data wawasannya. dan wawasan sebelumnya. Saat dia bermeditasi, mengkurasi segala data atau informasi, menganalisis, dia nemulah perspektif lain, punya gambaran tentang posisi di mana Kemungkinan. Karena insight-nya geus loba ya karena datanya udah ada. Oke. Kan bisa saja itu dia menemukan gambaran itu hasil daripada meditasi dia atau pemikiran dia ngabayangkeun jigana di dia ya menurut data-data kan Kemungkinannya kan semakin sempitnya karena data-datanya geus loba ya. jadi bukan semena-mena dia mendapatkan ilham wahyu si wahyu jadi kan bisa saja gitu soalnya ada data atau insight dari peristiwa sebelumnya seperti itu. Jadi ketika yang berbicara bahwa ieu nu pimenangan teu salah. Teu salah. Ada salah. Geus loba nya. Salah. Tapi lamun anu ngomongna tidak mungkin bagi orang yang punya taraf berpikir tertentu misalkan atau bagi yang lain. Nah, saya tak bisa ngomong sih gitu. Ya mungkin saja. Ya. Tidak disepakati gitu pemikiran itu. Atau bisa wae anu tadi yang kedua
karena tetua adatnya biasa dengan pola seperti itu, mengakumulasi, mengkapitalisasi kekuatan, akhirnya ngomong juga gitu, ada masyarakat nage biasa percaya seperti itu, aing mah nyebut kan, ada orang mah biasa dipercaya, marane teu percaya terserah, ada masyarakat di orang mah percaya. Ketika orang dagang di tempat lain, emang benar saya teh tanya we ka masyarakatna, da saya tahu biasa sok menang bener kieu. Kenapa dia selalu benar? Karena sudah ada ekosistem yang mendukung gitu. Ngerti tuh? Itu. Kamu eta mah tipu-tipu ya. Berdasarkan statistik, minimal statistik lah. Itu masih ada kemungkinan gitu. Gitu. Ingat deh kasus anu pernah menggemparkan satu Indonesia, ya berhubungan jeung logika mistika. Anu leungit di Curug naon? Anu di Sumedang Atau di Majalengka? Sumedang anu eta. Si saha? Mang Yana. Anu di dahar ngorai. Mang Yana. Ingat kan etanya 2002 hijau Efek di pamajikan ngoranya. Geulungnya se Indonesia sok bayangkeun. Di dahar. Bulan Tak, kenapa harus ada pertunjukan bahwa menjelaskan di dahar buaya gitu. Buaya bodas, orai. terus naon deui lah. Kenapa harus ada argumentasi itu dah gitu maksudnya teh. Eta mah karena tempat itu dari dulu sampai sekarang disakralkan, Gus. Misal Disakralkan dan ada sejarahnya. Bukan sakral ya, disakralkan. Disakralkan karena ada sejarahnya. Tempat itu dulunya adalah alur dari kerajaan A menuju kerajaan B sebetulnya. Tadi karena intuisi masyarakat tidak jalan dan menganggap itu adalah sesuatu yang ini mistik. Karena ini. sudah terbangun ke sana insight-nya gitu kan itu. Kayak gitu. Bawasannya ke sana. ya. Jadi ketika ada hilang di situ pasti bersakat terus berpikir kayak Kabeh seserian sa Indonesia. leungit Di warteg anjing, sebenarnya di warteg Cirebon gitu. Apa nupang tersiksa Next naon eta? nupang tersiksa na dukun. Saya payu ya kan begitu dan orang teh sangat tertarik gitu ku kisah-kisah Aya gitu urang teh. nya. Ingat carita ti Mang Urang. Kiai carita teh. Mang Urang balada kiai. Eta mah kerusuhnya. Emang biasa nu marenta cai ka imana teh dan lain sebagainya gitu kan nu gering dan lain sebagainya nu kaboga hutang dan lain sebagainya. Cerita kerusuh ya mah. Kerusuh bisa. Dah bingung naon nu dipikeun. Botol eueuh rek mere cai. Aya daun, aya tai kotok dina. Nalebu digunungkeun diasupkeun ka dinya. Tah, coba eta jawab naon. Coba eta naon eta. Nundutan. Diasupkeun. Tah ieu we cenah. Nanti tebarkeun we di pakarangan imah. Anjing percaya. ya jauh ayo datang ke imah. Oke. Ayo datang ke imah gedor teh si orang ieu teh nyari orang pintar beah jangan ilmu orang teh. Deui masih jieu deui. Ayo langganan si ustaz ke Kumara ke rumah kawan di bejaan aya turunan anu imah lagi gireun masjid pen SD hiji bener aing. Oke. Datang ke imah udah sare-sare acan anjang. Assalamualaikum balik ka Ilham. Luas aing naon lagi hutan gitu cai aing. Keluar aing teh ngobrol. Mayana mau botol aqua pengadoaan ke urang kali teu damang 2 minggu. Aing bingung jang. Ngaji balelo. Surat aing teu apa? Dila apa lagi kudu palang bidas Yasin lah aing nu kata lama. Bingung aing teu tiasa cing cepat abi mah. Sok ieu masih percaya ka percaya ku aing di kumahan. Bismillahirrahmanirrahim canggih. Cepat aja. Set. Ya Al-Fatihahan lin. Dapat yang nunggu lah, ditunggu pe. Iya Pak. Abi mangan saya sakieu, nuhun set. Saminggu kemudian datang deui. Cager. Alhamdulillah. Cager.
Cager. Amplop ka aing 20.000. Anjing. Kunaon bisa cager? Branding mana? Wing apa? Naon? Beli si orang udah datang ke Ilham geus terbangun 100% karena harapannya eta hiji-hijina. Karena harapan, jadi dia juga lebih berusaha untuk menyembuhkan anaknya, untuk merawat anaknya, lebih care lah, Lebih care. lebih teliti gitu. Ya. Anu paling sederhana. Cager we. Anu paling sederhana mah kieu ketika orang di sekitar percaya bahwa si cager Cager. percaya teh kan bukan hanya soal percaya sih bakal cager, tapi kan si ieu ngajaga, si ieu mendukung, si ieu dan lain sebagainya, merubah vibes pemikiranana kan gitu. Akhirnya kan cager. Ketika ayeuna kan ayeuna kan keur musimnya circle yang toksik. Circle yang toksik gitu. Itu kan eta mah bisa jadi penerimaan orang atau memang circle anu toksik. Itu barlot we mun. Kan gitu. Ya, betapa pentingnya non menstimulus diri sendiri gitu terhadap kebeliefan eta gitu. Walaupun si Ilham tadi kan misalnya tak apal naon dia sugan si bapak gitu datang tadi sugan kan. Karena tapi percayanya sudah tinggi nih. Anaknya lebih ke yang cager anjing. Kunaon sugan yang suka? Karena full trust di si bapak. Bener. Mendapat kepercayaan penuh. Nah si iya ketika mendapatkan kepercayaan penuh, aing mah yakin kan bisa Ya. sama. Ya. Bener tuh. Ketika ada full trust pasti orangnya terdorong kan. Ya. Oh ketika misalnya tercagernya si bapak eta geus mulai urusan jeung si Ilham nyangan dia jelema nu ka si Ilham nu lain. Tapi kayak itu masih aneh mas. Tapi aya deui selain eta karena branding mana geus alus sih anjir. Data mau dengan aneh jangka. Jangan budak, jangan case, jangan batu ali, mantu anu cager nu gelo. Aya dinu berhasil. Aya beberapa tapi aing pada akhirnya risih dan menganggap bahwa orang menganggap itu keberuntungan. Ya. Keberuntungan ada. Tadi orang berpikirnya karena orang yakin, jadi si bapakna yakin energinya terbentuk, jadilah cager. Tapi lamun misalkan teh orang terus-terusan seperti itu, anjir, aing menganggap pembodohan masyarakat, anjir. Nah, orang sudut pandangnya persepsinya. Jadi orang pernah aya curhat ke orang. Jadi toksik lah ya, saya tetap punya hubungan toksik. Jadi salah satu cara dia untuk keluar dari itu dengan cara berbohong. Nah, berdasarkan perspektif. Jadi kayak orang nu sering berbohong, sebenarnya dia teh merasa bahwa orang jadi pembohong Orang teh ngerasa gak nyaman. Tapi di sisi lain itu menjadi suatu kebenaran bagi dia. Kebenaran tuh maksudnya bukan suatu hal yang benar. Pembenaran. Jadi kebenaran bagi dia bahwa salah satu cara dia untuk bertahan tuh dengan cara berbohong. Jadi secara diri secara pemikiran dia menolak bahwa dia tuh menjadi pembohong, tapi menjadi kebenaran untuk fenomena itu. Jadi tetap di perspektif nah itu gitu. Ya mau tidak mau aing kudu nganyak deh lah gitu. Nah gitu. Kadang gitu. Tareh gitu. Nah kan pada akhirnya perspektif dia untuk tareh gitu. Bukan menyelesaikan masalah. Kalau orang geus hoream nya sok di. Karena kan gitu. Karena aing terjebak di dunia itu Anjing. beberapa tahun lah. Dukun hijrah. Saya kan tadi seminggunya 250. Branding mana gope 2 poe gitu jangan. Aing terjebak dengan melakukan sesuatu kudu jarang heula ka makam saha. Berarti mun berlanjut sabulan 1 juta ya. Bisa. Tapi kan karena aing karena aing sakola kebenaran di sejarah diajar pola berpikir budaya atau masyarakat, dan ketika aing sadar bahwa ia jadi suatu yang bahaya ketika memang terus-terusan masyarakat dikonsumsikan seperti itu, aing berhenti. Dan bagi orang itu hidup dunia hayalan, Gus. Orang terus berangan-angan untuk sampai pernah ada kasus orang nggak mau kerja gara-gara dia ngejar harta karun. Anjing. Karena ada bisikan. Lupi. Ada bisikan bahwa misalkan ada harta Soekarno, harta Sultan, harta dari keraton, itu banyak Gus, dan jadi bisnis yang lancar aja di Indonesia. Wah. Serius Gus. Jangan bola Dragon Ball. Jadi efeknya dipolitisasi. Ya. Di budaya orang teh aya orang-orang anu urang kudu meuli sertifikat ieu supaya urang ngagandeng
bisa mendapatkan harta Soekarno, harta Sultan atau harta keraton itu tuh jadi budaya di urang dan urang menganggap aneh siapa yang beunghar gawe cina aja. Sederhana lah. Ampun peralun dia mah urang. Teu saeutik. Ya ieu mah calon pemimpin atau siapapun itu lah. Jelema nu percaya ka Habib gitu. Ya. Habib, contoh gitu. Si Habib karena dihabibkeun gitu, bukan karena dihabibkeun bukan mungkin Habib bener teuing apa gitu orangnya. Truk si Habib teh udah anu kan percaya masyarakat anu memang kelompok ke situ ya. Ya. Tah bagi kelompok yang di luar kelompok itu kan berenangan rasionalitas. Ya. Ya, bagi yang di dalam kelompok itu Peduli amat kan. Ya. kita udah gitu. Kebayang. Ya pada akhirnya itu menjadikan spiritnya teh cuman alibi atas kemalasan dia ya. Munggah wewe intinya. Ya mencari jalan praktisnya. Nah, destruktifnya kan kesana jika pemain judo lah kemarin dibahasnya. Nah, gitu. Dan jadi susah Gus ketika orang menanyakan itu karena orang sadar bahwa ini nggak sehat. sehat ketika orang menyadarkan orang-orang yang sudah terjerumus ke sana sama kayak menyadarkan orang-orang yang sudah terjerat judo tapi bagi orang kehartikannya orang-orang berharap ke Zeus daripada orang berharap karena hal-hal anu mistis lah bagi orang mah di luar nalar atau lebih ke orang Kala sebelumna bet jelema eta nuduhkeun ka imam maneh latar belakangna naon jang? Uyut kayak bahasa Indonesianya uyut teh leluhur Buyut lah, buyut. memang terkenal tabib. Oh, baheulana teh. Jadi kayak ngobatin orang pakai daun. Ya tapi kan itu mah Daun ada kelor. mungkin secara medis modern baru sekarang terbukti, tapi praktik itu sudah dilakukan sejak lama. Itu bagian dari kearifan lokalnya. Gara-gara latar belakang itu, kedua dan katanya dari beberapa turunan yang terpilih tuh aku yang terpilih dan saya pun masih nggak percaya aku milihnya. Kalau terpilihnya aku mah bisa milih daun oge gitu maksudnya. Karena ada tuh sisipki. Dianggap tehnya. Pola hari lahir, bulan lahir, jam lahir, karakteristik orang-orang di sekitar dan orang teh mumpuni untuk ada dari beberapa perspektif dan data yang ada, orang teh ada di orang-orang itu katanya teh. Oke. Dan memang orang cucu pertama dari Aki yang masih keurus sama Uyut. Oh, apa kene mana bola gitu. Masih tahu aku masih kecil orangnya lupa. Bulan-bulan lah mukanya Uyut seperti apa. Dan itu jadi daya jual sebenarnya bagus kalau di masyarakat. Ya, kalau dimanfaatkan. sorry ya Mas Zati. Karena itu konstruksi berpikirnya sudah terbentuk. Persepsinya sudah terbentuk. Matakna udah presiden kayaknya bisa jadi presiden. Aduh, kan contoh. Gitu. Terus Prabowo. Nanti Prabowo mah bakal jadi presiden namun geus kolot. Gus Dur kan terbentuk. Ya. Pemikiranna walaupun ya secara lahir ya dia berusaha. Keduanya bener tuh. Di sisi lain kan Prabowo nyaonkeun 3 kali gitu Nah, Usahanya ya. Tapi kenapa itu gak dilihat gitu? Iya. Kenapa yang dilihat teh obrolan eta gitu. Nah, gitu. Bukan bahwa Prabowo itu berproses gitu. Ya. Dari mulai dia selesai dari TNI, Politiknya jalan terus kan. terus gitu. Jalur politiknya. Itu nyambung ke konsep atau teori metode zodiak kan. Jadi zodiak itu dibentuknya teh. Jadi dulu kenapa zodiak bisa menggambarkan karakter, bisa menggambar. Jadi itu database-nya itu adalah jadi si pembuat zodiak itu mengumpulkan sampling, misalkan nu lahirna bulan Januari, di dia dititi di data, seret, kieu disimpulkan, kurang lebih gini secara kurang lebihnya. Ya, mayoritas seperti ya. Jadi dapat terwakili kan si karakter nukar itu nate terhimpun lah set. Jadi ada klasifikasi berdasarkan riset kan. Berdasarkan riset sebenarnya mah. Dan lain mutlak kan. Iya. Itu kurang lebih. Kurang lebih. Mencirikan itu matang salah. Ya gitu.
Justru aneh kalau orang yang percaya terhadap tersebut tapi mutlak. Iya. Rata-rata kan sekarang gitu kan. Anjing mau bobogohan sana jeung Aries anu kitu. Nah, sarua jika modal Senin, Bisa sana amplop jeung Kamis, kan sama gitu. nya. Tapi setidaknya ketika ada sampling seperti itu, orang bisa mengantisipasi dan bukan membenarkan kesalahan. Itu bukan jadi pembenaran ketika bahwa yang lahir bulan Januari itu punya kelemahan ini, bukan kelemahan ini jadi sebuah pembenaran terhadap diri sendiri gitu. Atau ketika orang bahwa itu salah dengan seperti itu, orang dibenarkan bukan, tapi bagaimana kita meremake itu gitu. Benar. Tanu aneh, ketika percaya terhadap hal tersebut Dimutlakan. Jadi pembenaran. Hari ini kan gitu kan. Kondisinya hari ini gitu. Eta nu salahanan di logika mistika caplok wae gitu. Caplok. Akhirnya we berkembang di psikologis, di dunia psikologi kieu dan sebagainya, harus diobservasi dan sebagainya. Ya betul, psikologi dengan perspektif psikologinya gitu kan. Ya. Yang terakhir kasus anu paling aneh ulama aya buku peninggalan leluhur orang Wow. dengan leluhur si huruf di buku itu Arab tapi Arab gundul Bisa cari. bodohnya literasi yang terbawa hari ini adalah ketika saya menemukan buku itu saya menganggap ini Quran atau hadis. Oke. Ayo wudhu Gus, saya wudhu. Wudhu saya datang bapak saya yang emang pesantren dari kecil bisa ngelogat dan membaca itu. Ternyata si buku itu adalah cerita Oke. bagaimana seorang teman leluhur saya membuat cerita ketika dia pertama kali Ya diari lah gitulah. diari. Kalau kata Kang Nunu kemarin itu maksudnya kewawacan sama ke apa ya kalau di Sunda itu. Tapi bahasanya bahasa Arab bukan huruf Arab. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda kan. Tapi hurufnya Arab. Eta mengerikan eta. Dan itu kemarin ya Kang Nunu sendiri mending diangkat sebuah karena ada kesamaan nama dengan sastrawan Sunda. Ya, itu nama PR bangsa Indonesia. Kenapa? Literasi Langga. Pak Erlangga. Literasi is the best. Oke. Ya ke kaos ya jangan Literasi kan membangun insight. kita berjanji Ya, berjanji. apa namanya? Ya. Aina di lembur-lembur misalnya berjanji itu dianggap begitu kaku. Sia macana kudu kieu. Ya orang masih ingat kaki orang. Orang teh kan keur diajar ngaji. TKT. Abi mah hayang diajar berjanji. Kayak geus gede gitu. Ya lumayan lah geus bisa ngaji gitu kan. Diajar, aing teh bingung ngarti keuna kumaha pas dibaca. Ya karena orang ngobrol dengan orang-orang yang bisa bahasa Arab, da eta mah cerita. Nah kisah-kisah Terus Nabi gitu. terkait hikmahna Keseharianna. dan lain sebagainya, keseharian dan lain sebagainya. Ada sebenarnya teh orang mah kitab yang mutlak terkait apa Yang gitu Quran banget gitu. gitu. Ternyata Nah, oleh karena itu kenapa kita harus baca gitu. Ya. eta Itu ngebangun perspektif gitu. Iya. Mau membangun sudut pandang jadi nggak asal gitu untuk punya reasoning terus teh ada rem lah setidaknya gitu. Ada mempertanyakan. Ngeri ya. Literasi is the best. anu gitu teh sarua jeung nu mendukung sesuatu yang dia tidak tahu apa yang dia dukung gitu. Imam Mahdi lah ketemu. Kayak pertanyaan terakhir nih mah. Pertanyaan terakhir. Konteks pilkada ya hari ini gitu kan keusung pilkada baik provinsi baik daerah ataupun apapun itu. Nah kebanyakan masyarakat itu kan mendukung yang memang dia tidak tahu Iya. gitu kan. Yang istilah nama kagos yang tadi Sehari tahun. anu tadi gitu kan. Ku speaker yang mungkin bisa dianggap itu dipercaya oleh masyarakat bisa jadi sakit we beneran informasinya gitu. Ada pertanyaan terakhir. Apakah ada calon kepala daerah yang percaya dukun? Terima kasih. Ya Ubar. Ubar anjing.